Tentunya dalam menyusun regulasi ini itu harus mengacu pada regulasi yang di atasnya. Alhamdulillah berkat kerjasama teman-teman juga, karena kita tidak bisa kerja sendiri ya, karena di KPU ini adalah kerja kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Selamat datang di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora, ruang bincang demokrasi yang membahas seputar kepemiluan secara mendalam dan informatif. Bersama saya Dani yang akan menemani Anda pada episode kali ini dengan mengusung tema Produk Hukum dan Pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2024. Pilkada bukan hanya sebagai ajang untuk memilih pemimpin, tapi juga sebagai momentum penting untuk melihat sejauh mana proses demokrasi lokal tumbuh dan berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang produk hukum yang ada di KPU dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Mungkin sebagian dari teman pemilih belum sepenuhnya memahami produk hukum yang ada di KPU. Namun saya yakin sebagian dari teman pemilih sudah paham produk-produk hukum yang ada di KPU. Karena memang langsung berhubungan dengan proses pemilihan seperti peraturan KPU tentang tahapan pemilihan, kemudian peraturan KPU tentang DPT atau daftar pemilih tetap yang memang langsung berhubungan dengan hak suara mereka. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber dari KPU Kabupaten Blora. Beliau adalah ahli hukum di KPU Kabupaten Blora, Bapak Norman Pramono SIP. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Blora. Selamat siang Pak Norman. Selamat siang Mbak Dani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini Mbak Dani. Alhamdulillah. Nah, teman-teman perlu tahu nih, pada tahun 2024 kemarin KPU Kabupaten Blora berhasil meraih penghargaan anugerah terbaik kedua kategori pengelolaan JDIH. Begitu Bapak ya? Iya, betul. Dan ini tentunya tidak lepas dari campur tangan beliau Bapak Norman Pramono SIP selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Blora. Saya ucapkan selamat Bapak. Terima kasih Mbak. Semoga dapat memberikan motivasi dan inspirasi demi kemajuan KPU Kabupaten Blora ke depan. Amin, amin. Bismillah. Ya. Nah, teman pemilih, kita akan mulai perbincangan kita di podcast Talang Atur, Sema diatur dengan talang, sema dibahas dengan atur. Nah, sebagai pertanyaan pembuka nih Bapak, biar teman-teman juga tahu apa yang dimaksud dengan produk hukum dalam konteks pemilihan kepala daerah. Iya, terima kasih Mbak Dani. Produk hukum dalam konteks pemilihan kepala daerah. Perlu kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024 ini adalah sesuatu event yang luar biasa ya, di tahun yang luar biasa karena di tahun yang sama, di tahun 2024 ini telah terjadi pesta demokrasi. Yang pertama adalah pemilu, kemudian yang kedua adalah pilkada gitu. Dan itu alhamdulillah untuk di Blora berjalan dengan lancar. Nah, kaitannya tentang pilkada di tahun 2024 di KPU Kabupaten Blora itu sudah menyusun, menetapkan dan mempublikasikan produk-produk hukum yang ada di KPU Kabupaten Blora. Produk hukum di sini sendiri ada dua aspek ya, ada dua konteks. Yang pertama adalah produk hukum yang kaitannya tentang regeling ya, itu sifatnya mengatur atau bersifat pedoman ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah produk hukum yang bersifat menetapkan atau basic itu. Misalnya saja untuk yang bersifat mengatur di putusan KPU 1236 itu kaitannya tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan pemilihan bupati dan wakil bupati Blora tahun 2024. Tentunya dalam menyusun regulasi ini itu harus mengacu pada regulasi yang di atasnya, harus konsideran. Misalnya sebagai acuan adalah keputusan KPU nomor 799 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pedoman penyusunan daftar pemilih dan juga PKPU-nya, peraturan KPU-nya di PKPU 7 tahun 2024. Itu yang sifatnya keputusan KPU yang sifatnya mempedomani.
Kemudian ada keputusan KPU yang sifatnya itu menetapkan. Misalnya saja tadi ada pedoman teknis terkait tentang penyusunan daftar pemilih, setelah disusun ya dimutakhirkan akhirnya ditetapkan sebagai DPS ya, yaitu penetapan tentang daftar pemilih sementara pada pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2024 seperti itu. Jadi intinya produk hukum yang berkaitan dengan pilkada adalah yang sifatnya mengatur itu ada dan kemudian yang menetapkan juga ada gitu. Jadi begitu ya teman pemilih, KPU ini mempunyai produk hukum sendiri tentunya untuk mengatur segala kegiatan tentang rangkaian kegiatan pemilihan, betul ya Pak? Baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Kemudian Pak Nurman nih, apa saja produk hukum utama yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada di Kabupaten Blora pada tahun 2024? Ya, tentunya kita mengacu pada Undang-Undang Pilkada ya. Di Undang-Undang Pilkada yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Kemudian setelah undang-undang itu ada peraturan dari KPU sendiri namanya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 yaitu tentang tahapan dan jadwal gitu. Dan kemudian KPU Kabupaten Blora sendiri juga punya produk hukum kaitannya tentang pelaksanaan pilkada gitu ya. Yaitu di keputusan KPU Nomor 920 dan 921 kaitannya tentang penetapan hari dan tanggal dan juga jadwal dan program tahapan di pilkada di 2024 gitu. Jadi dasar acuan yang utama di situ. Gitu. Oke, berarti memang cukup banyak sekali ya Pak Nurman produk hukum yang ada di KPU. Nah mungkin teman pemilih juga perlu mencatat nih, siapa tahu di next pemilihan selanjutnya teman-teman pemilih ada yang ingin menjadi penyelenggara pemilu seperti KPPS, PPS ataupun PPK. Ini perlu dicatat karena terkadang soal-soal seperti ini sering keluar, betul ya Pak, dalam tes rekrutmen pemilihan. Materi wajib ya. Iya, begitu ya. Oke, jadi kita memang harus tetap berpegang pada peraturan-peraturan di pusat ya Pak sebagai pegangan kita untuk produk-produk hukum yang ada di kabupaten, begitu ya? Harusnya wajib. Oke. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang lebih spesifik tentang Kabupaten Blora, Bapak. Apakah ada peraturan daerah atau keputusan KPU Kabupaten Blora yang menjadi kekhususan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 kemarin? Kemarin terkait tentang masa kampanye dari KPU Kabupaten Blora koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Blora kaitannya tentang persiapan penyusunan keputusan tentang penetapan lokasi dan pemasangan alat peraga kampanye gitu. Kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat tentunya dengan melibatkan stakeholder yang ada termasuk Bawaslu. Dan hasil rapat tersebut pemerintah Kabupaten Blora dalam hal ini Bupati menerbitkan surat keputusan. Dan surat keputusan Bupati inilah yang dijadikan acuan sebagai dasar keputusan KPU Kabupaten Blora untuk menetapkan keputusan 1260 tentang penetapan alat peraga kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dan penetapan lokasi kampanye seperti itu. Jadi banyak sekali produk hukumnya KPU ya Pak? Ya sekitar 30-an lebih untuk di Pilkada 2024 ini. Sudah hafal di luar kepala ya? Ya, secara garis besar sudah paham ya. Luar biasa sekali Pak Nurman. Ini pantas berhasil mendapatkan penghargaan anugerah kedua terbaik kemarin ya Pak. Alhamdulillah berkat kerjasama teman-teman juga gitu. Alhamdulillah. Karena kita tidak bisa kerja sendiri ya, karena di KPU ini adalah kerja kelembagaan gitu. Iya, betul sekali. Berarti pastinya tetap ada produk-produk hukum terbaru yang diciptakan oleh KPU ya. Betul. Untuk selama kegiatan rangkaian kegiatan pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Oke, kemudian Bapak seperti yang kita tahu bahwa penyelenggara pemilu ada 3 nggih, ada DKPP, kemudian ada Bawaslu dan juga KPU. Nah ini kaitan dengan KPU dan Bawaslu dalam produk hukum nih, apa peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Blora pada khususnya dalam menyusun dan menjalankan produk hukum pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blora di tahun 2024 kemarin? Ya, pastinya dalam menyusun produk hukum baik penyelenggara pemilu ya pada pemilihan dari KPU, kemudian Bawaslu dan juga DKPP
terutama untuk yang KPU, yang Bawaslu sendiri itu kalau di KPU diatur di pasal 13D ya Undang-Undang 1 tahun 2015 ya, bahwa tugas dan wewenang KPU salah satunya adalah menetapkan regulasi sebagai pedoman ya. Kemudian dalam penyusunannya itu pun prosesnya diatur dalam keputusan KPU nomor 197 tahun 2022 tentang pedoman teknis penyusunan keputusan gitu. Nah, pastinya ketika menyusun atau merumuskan keputusan ini harus mengacu pada regulasi yang ada gitu. Harus konsideran dengan regulasi-regulasi yang di atasnya. Misalnya di peraturan KPU yang berkaitan dengan keputusan apa yang akan kita buat gitu. Kita kembali ke Bawaslu tadi, Bawaslu juga sama, pastinya akan mengacu pada regulasi yang di atasnya. Dan antara KPU sama Bawaslu ini sendiri, ketika mau membuat keputusan ya atau peraturan untuk Bawaslu, pasti juga akan mengacu KPU gitu. Karena Bawaslu ini kan sifatnya pengawasan. Nah, ketika mau membuat peraturan harusnya KPU ini terbit dulu. Jadi produk hukum KPU terbit dulu, baru dibuat Bawaslu gitu. Gitu, Pak. Oke, jadi harus bersinergi ya antara KPU dan juga Bawaslu dalam menyusun dan juga menjalankan produk hukum yang ada nggih demi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Begitu kira-kira Bapak nggih. Iya, betul, Pak. Nah, kalau sudah ada aturan nih Bapak, sudah ada produk hukum, kemudian misalkan terjadi pelanggaran atau sengketa, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran terhadap produk hukum pilkada? Ya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali bahwa dalam menyusun keputusan ya di regulasi yang ada di Satker ya KPU maupun Bawaslu, kalau di KPU, khusus di KPU sendiri ini pastinya dalam menyusun regulasi atau produk hukum ini harus mengacu pada regulasi yang di atasnya. Ketika ini tidak dibuat sesuai dengan regulasi yang di atasnya atau dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, nanti akan berpotensi terjadinya sengketa, terutama yang berkaitan dengan base-checking ya. Misalnya penetapan pasangan calon ya itu. Karena di sini sangat seksi sekali di tahapan pencalonan ini, karena beberapa perkara yang ada di MK ini banyak sekali yang disengketakan atau dimohonkan di MK kaitannya tentang regulasi. Regulasi ini yang bersifat menetapkan gitu. Misalnya pada saat proses pencalonan ya, persyaratan pencalonan itu kan ada beberapa yang harus dilalui dan itu harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai ada yang terlewatkan dalam proses tahapan itu. Maka dari itu, ketika kita melakukan tugas dan kewajiban, pastinya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Misalnya ketika itu nanti kok masih terjadi sengketa atau ada yang tidak puas dengan apa yang kita buat ya, kita putuskan ya, mestinya kita sudah melakukan persiapan-persiapan yang matang. Misalnya ketika itu ada nanti terjadi sengketa, katakanlah sengketa proses, kita sudah punya persiapan dokumen-dokumen yang ada, semua dokumen sudah ada. Kemudian kita pelajari dulu apa sih yang sebenarnya disengketakan itu oleh yang melakukan permohonan ya itu. Karena di KPU sendiri ini kan sifatnya ya. Kalau di Bawaslu terlapor ya, kemudian di MK itu ada termohon, kemudian di DKPP ada teradu, semua di PT UN ada tergugat. Maka dari itu kita sebagai KPU harus siap semuanya dan itu segala kemungkinan pasti akan terjadi. Maka dari itu kita harus bisa mempersiapkan diri secara matang. Wah, ini kalau sudah terjadi pelanggaran ataupun sengketa, prosesnya cukup panjang ya Bapak? Panjang sekali, pastinya ketika dalam kita melaksanakan tahapan pun itu kita sudah melakukan mitigasi. Gitu. Mitigasi ini sangat penting sekali terjadinya dalam rangka mencegah terjadinya potensi-potensi yang nanti bisa disengketakan itu. Baik Pak Norman, kemudian menurut Pak Norman, seberapa penting pemahaman masyarakat terhadap produk hukum ini? Ya, produk hukum ini sangat penting sekali bagi masyarakat ya, terutama teman-teman pemilih yang sudah mempunyai hak pilih ya. Karena dengan kita memberikan sosialisasi atau penyuluhan produk hukum dengan berbagai metode, entah itu dengan FGD, forum distribusi, kemudian melalui podcast seperti ini atau langsung terjun ke masyarakat ya, dengan berbagai metode yang sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 tentang Farmas ya, itu salah satu
cara supaya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sangat penting sekali pemahaman produk hukum ini, itu bisa meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dan juga mencegah terjadinya pelanggaran. Karena ketika warga tersebut ini hanya hadir saja, kemudian cara nyoblosnya tidak benar, itu juga nanti akan berpotensi menjadi surat-surat tidak sah. Begitu juga dengan pelanggaran, minimal terjadinya pelanggaran, terutama di kampanye ya. Itu ada beberapa peragaan kampanye yang perlu dipasang itu yang sebagaimana mestinya, bagaimana yang di tempat yang tidak boleh dipasang. Ketika itu sudah disampaikan, minimal itu oh iya ternyata kalau memasang alat peraga kampanye di tempat ini itu tidak dibolehkan. Artinya kan secara langsung itu bisa mengurangi atau minimalisir terjadinya pelanggaran seperti itu. Kemudian Pak Norman, bagaimana upaya pemerintah daerah dan juga penyelenggara pemilu dalam mensosialisasikan produk hukum pemilihan kepala daerah kepada masyarakat Blora? Ya, baik dari pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah maupun penyelenggara dalam hal ini KPU, pastinya masing-masing mempunyai website JDIH ya. Setiap instansi punya pemerintah punya website JDIH. JDIH di sini adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Semua produk hukum atau semua informasi yang berkaitan dengan hukum ada dalam website itu. Begitu juga dengan yang di KPU Kabupaten Blora, bahwa semua produk hukum yang sudah dilalui sudah dimasukkan dalam website JDIH, dan semua masyarakat, teman-teman pemilih itu juga bisa mengakses secara langsung di website jdih.kpu.go.id gitu. Ya, senang sekali Bapak bisa berbincang-bincang banyak sekali tentang produk hukum dengan Pak Norman. Banyak sekali wawasan dan informasi tentunya untuk teman-teman pemilih. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman pemilih yang telah setia menyimak perbincangan kita dari awal sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya, karena tentunya masih banyak topik menarik seputar kepemiluan dan juga demokrasi lokal yang ada di Kabupaten Blora. Saya Dani, mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tentunya di podcast Talang Atur, semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.